Ansor Klaten Bersatu yang terdiri dari 13 PAC dan lebih dari 120 ranting seluruh Kabupaten Klaten menyampaikan sikap kami terhadap pelaksanaan konferensi cabang Gerakan Pemuda Ansor tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Ahad 1 Juni tahun 2025 dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam yang bertempat di gedung Serbaguna Majegan Kulo. Yang kami menilai bahwasanya berjalannya konferensi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, keadilan serta keadilan organisasi maupun PDPRT organisasi. Dari hal tersebut, kami menemukan beberapa poin pelanggaran konstitusi yang tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Yang pertama, adanya indikasi ketidaknetralan panitia penyelenggara, di mana kami menemukan adanya ketidaknetralan dari panitia penyelenggara konfercap baik sebelum konfercap maupun di dalam prosesi konfercap tersebut, di mana panitia terlibat aktif dalam memimpin dan memutuskan jalannya sidang secara sepihak. Beberapa keputusan sering tampak berpihak kepada salah satu calon yang mencederai semangat demokrasi internal Ansor. Yang kedua, proses registrasi yang tidak sesuai aturan, di mana harusnya proses registrasi ini terutama di dalam penyampaian surat rekomendasi bakal calon peserta pemimpin, bakal calon pimpinan Gerakan Pemuda Ansor cabang Klaten itu harusnya disampaikan ataupun dibuka oleh unsur dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor yang harusnya dibuka di sidang pleno keempat. Namun dalam kenyataannya surat rekomendasi ini sudah dibuka oleh panitia proses registrasi. Yang ketiga, adanya intervensi dari PW Ansor. PW Ansor dinilai telah melakukan intervensi terhadap jalannya sidang, mengabaikan usulan dan instruksi yang sah dari peserta sidang, bahkan menunjukkan sikap intimidasi yang menekan kebebasan berpendapat para peserta. Yang keempat, pembatasan hak peserta dalam menanggapi LPJ. Forum mencatat adanya pembatasan terhadap hak peserta konfercap, di mana hanya 2 perwakilan dari PAC yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Ansor Klaten periode 2029-2025. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman aspirasi publik. Dan bahkan 2 orang yang dipilih PAC tersebut adalah PAC-PAC yang sejalur dengan panitia. Ini semakin menunjukkan adanya indikasi ketidaknetralan panitia penyelenggara dalam pelaksanaan konfercap ini. Yang selanjutnya, laporan keuangan yang tidak akuntabel dan tidak transparan. Penyampaian LPJ khususnya laporan keuangan tidak disertai dengan bukti yang akuntabel dan transparan, serta tidak membuka ruang yang cukup untuk klarifikasi ataupun evaluasi dari peserta. Bahkan untuk laporan pertanggungjawaban, di mana periode sasi kepemimpinan sebelumnya itu dari tahun 2019 sampai tahun 2025, adanya laporan keuangan itu hanya dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Itu pun laporan yang disampaikan tidak terperinci, hanya disebutkan kegiatannya dan juga penggunaan dananya, tidak diperinci untuk penggunaan dana apa saja. Selanjutnya, yang keenam, sidang pleno tidak memenuhi quorum. Forum menilai bahwa pengesahan dalam seluruh sidang pleno, terutama dalam proses pemilihan ketua PC GP Ansor Klaten pada 2025-2029, tidak memenuhi quorum sesuai aturan organisasi. Ini membuat hasil sisa sidang cacat prosedural dan patut dipertanyakan keabsahannya. Yang ketujuh, syarat pengajuan bakal calon tidak sesuai dengan PDPRT Ansor. Sebagaimana tertuang dalam PDPRT Ansor, terdapat ketentuan dan juga persyaratan yang jelas mengikat terkait tata cara kualifikasi pengajuan bakal calon ketua. Salah satunya adalah memiliki surat rekomendasi dari struktur yang berwenang. Di sini adalah PAC dan juga ranting, di mana batas minimum untuk mengajukan calon ketua itu harus memenuhi kuota 4 PAC dan 20 ranting. Sedangkan untuk kondisi PC Klaten seharusnya batas minimum yang dipakai adalah 2 PAC dan juga 10 ranting. Ini sesuai dengan PDPRT
Gerakan Pemuda Ansor bagian ketiga tentang persyaratan calon ketua pimpinan cabang, pasal 5 bagian 5 dan juga bagian 6. Yang kedelapan, publikasi prematur dan juga provokatif, di mana PW Ansor dan panitia penyelenggara dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mempublikasikan hasil pemilihan di media massa, di media online. Padahal hasil tersebut masih dalam perdebatan yang belum final. Tindakan ini memicu ketegangan dan berpotensi memecah belah solidaritas kader Ansor di Klaten. Maka berdasarkan poin-poin tersebut, kami dari Forum Ansor Klaten Bersatu perlu untuk mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Menolak hasil konferensi cap 9 GP Ansor Klaten karena syarat dengan kecurangan yang masif dan juga terstruktur. 2. Menuntut pembatalan hasil konferensi cap hingga dilakukan pemungutan ulang secara sah, demokratis dan sesuai aturan organisasi. 3. Menuntut adanya evaluasi total terhadap jalannya konferensi cap tahun 2025. 4. Mengajukan pembentukan tim investigasi independen dari PP Ansor untuk menelusuri dugaan pelanggaran organisasi. Kami menegaskan bahwa pernyataan ini bukan untuk menimbulkan perpecahan, namun justru untuk menjaga marwah organisasi GP Ansor Klaten agar tetap menjadi rumah bersama yang dijunjung tinggi prinsip keadilan, demokratis dan juga akuntabel. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga menjadi perhatian semua pihak demi keutuhan dan juga kemajuan GP Ansor.